Dan asal kalian tahu, tren lebaran, tren joget-joget lebaran itu adalah tarian Yahudi. Jadi memang betul kata Nabi Muhammad SAW bahwa umat ini, umat Islam akan mengikuti tradisi, budaya, agama, kebiasaan dari orang-orang kafir. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Begitu seterusnya sampai-sampai mereka menjadi bagian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itulah minimnya teman-teman. Dan rata-rata kan di Indonesia itu muslim, tapi mereka gampang sekali ikut arus. Dan ketika kita menasihati seperti ini, pasti mereka teriak-teriak Wahabi. Wahabi seolah-olah menjadi momok yang sangat menakutkan kepada mereka. Sedangkan kita bisa menyaksikan sendiri di Mekah Madinah sebagai pusat orang-orang Wahabi tenang, tentram, full ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, kajian ilmu dan lain sebagainya. Oh enggak, kalau di Indonesia yang mengaku aswaja, paling aswaja, paling mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Jangankan tren-tren sontoloyo seperti itu, di kajian-kajian yang mereka anggap sebagai majelis ilmu, dibawa tren-tren itu teman-teman. Gus-gusan, begini-begini, simbol-simbol tangan sontoloyo. Di bawah jemaahnya ikut juga seperti itu. Ini joget apa nih namanya? Beginikah cara kalian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Wahai aswaja NU. Perhatikan teman-teman. Ini sambil bersalawat katanya mereka. Yang ini ngapain, yang ini ngapain, yang ini ngapain, ini ngapain. Ini ngapain semua orang-orang ini? Perhatikan ini joget apa namanya? Mana ada jogetan yang diiringi musik tidak menyerupai perempuan seperti ini? Ini kerusakan, teman-teman. Kiai di atas. Ya Allah. Ini di kuburan nih goyang-goyang ya. Ini laki-laki semua ini, tapi benar menurut mereka. Ya Allah, ini di masjid. Yang satunya di kuburan, yang satunya lagi di masjid. Ya Allah. Ya Allah. Jadi bukan diedukasi untuk meninggalkan tren-tren simbol tangan, jogetan. Enggak, makin diajari, makin ditabuh alat musiknya, joget mereka, joget-joget keramas, joget-joget ngulek. Mau sampai kapan Indonesia ini mau diberikan edukasi? Malah mereka teriak Wahabi. Mau sampai kapan? Dan asal kalian tahu, tren lebaran, tren joget-joget lebaran yang sedemikian tadi itu di awal pembukaan, itu adalah tarian Yahudi. Orang-orang di Indonesia yang sufi-sufi kental tulen, mereka meniru-niru Syiah. Atau mereka memang sama dengan Syiah. لكن الوهابية لا عندهم الصوفية، ولذلك إذا تريد أنك تنظف منطقة من الوهابية فقوي الصوفية. الاتجاه الصوفي عدو طبيعي للوهابية ونحن في هذا نتعاون معهم. Diakui bahwa Sufi adalah jembatan menuju Syiah. Karena kita bisa menyaksikan teman-teman kuburannya. Kuburan orang Syiah seperti ini, dan kuburan orang Sufi seperti ini. Ulamanya, atau syekhnya, atau imamnya seperti ini, dihias. Sudah seperti pengantin teman-teman, sama. Merangkak ke kuburan, ini orang Syiah ini. Orang Syiah merangkak ke kuburan, dan ini orang Sufi. Merangkak juga ke kuburan teman-teman. Ketika dinyatakan Sufi Syiah mirip-mirip, gak mau mereka. Padahal faktanya ada, datanya ada. Orang Syiah sujud di kuburan. Orang Sufi juga sujud, ada. Ada yang sujud.
Bukan karena dia menghadap kiblat di depannya ada kuburan, no. Tapi keliling. Ini kuburannya, dia sujud dari sini, sini. Memang sujudnya menghadap kuburan. Ikdi hajatina kepada kuburan. Dan ketika kita membahas seperti ini, karena Syiah memusuhi Wahabi dan Sufi juga memusuhi Wahabi. Karena mereka berdua sama-sama memusuhi orang yang dituduh-tuduh Wahabi ini, akhirnya apa? Mereka seolah-olah bekerja sama. Sampai pada ujungnya, outputnya seorang pemuda, anak muda dari Indonesia yang katanya kuliah 9 tahun ke Al-Azhar, pulang-pulang menormalisasi Syiah. Kita tidak mengingkari kelompok Syiah itu ada penyimpangan di dalamnya. Saya berkali-kali menegaskan itu, tapi heran saya juga. Seorang muslim tidak boleh dikeluarkan kecuali mengingkari hal yang prinsipil dalam agama. Dia masuk ke dalam syahadat, dia masuk kepada agama Islam dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul dengan segala turunannya. Anda keluar dari agama ini kalau mengingkari syahadat dan segala turunannya itu. Saya lebih baik menjadi Syiah daripada Wahabi, katanya. Jadi dia sudah menganggap Syiah itu Islam. Seolah-olah Syiah itu adalah firqah atau aliran tertentu di dalam Islam. Padahal tidak, teman-teman. Meskipun mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka di dalam syahadatnya masih melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah dan sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansor. Semua sahabat sesat bagi dia, kafir bagi mereka. Mereka itu baik-baik kepada kita, mereka itu ramah kepada kita, itu bentuk takiyah agar kita menganggap mereka benar. Sehingga apa? Banyak orang-orang Islam yang lain yang terkhusus masih awam-awam dipengaruhi oleh Syiah dan berbaiat kepada Syiah. Saya, Harry Pras, punya teman yang sudah 15 tahun pernah jadi Syiah dan taubat, dia punya data. Saya juga punya teman Ustadz yang dia sudah mengkaji Syiah puluhan tahun, saya punya data. Jadi kalian kalau ingin berbicara macam-macam kepada saya mentah, ya, oh enggak Syiah begini begitu, sontoloyo kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisa menyaksikan sendiri bahwa Sufi dan Syiah mirip, ya. Dan Syiah dan Yahudi mirip juga. Karena itu memang triangle, teman-teman. Syiah dan Sufi mirip-mirip. Syiah dan Yahudi mirip-mirip juga. Dan memang ketika ada lagu-lagu dari Syiah, madad, 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 madad ya Maulana ya Husain. Madad ya Husain, madad ya Husain. Orang Indonesia ngapain? Latah juga niru. Husainun minni wa ana min Husain. Ahabba Allahu man ahabba Husaina. Madad ya Maulana ya Husain. Madad ya Husain al-Abidin. Madad, 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 madad ya Maulana Husain. Bukan cuma niru, ya. Orang Indonesia juga latah. Bukan latah sebenarnya, memang diajari itu, madad. Dibahas. Harry Pras ketika membantah seperti itu, madad ke Husain, minta tolong kepada Husain. Ada yang membela, teman-teman. Pakai buku bahwa madad ya Husain boleh katanya. Ada juga ulama yang tidak membolehkan. Jadi mereka mengambil pendapat yang boleh saja. Pokoknya semua boleh. Minta ikdi hajatina ke kuburan boleh. Ya bin Muzid ikdi hajatina. Madad ya Husain boleh. Merangkak ke kuburan boleh, sujud ke kuburan boleh. Pokoknya apa, nyembah ahli kubur boleh. Gak ada yang gak boleh bagi orang-orang Sufi. Semua boleh. Joget di kuburan boleh. Ini acara apa lagi nih? Kayak begini. Joget-joget di kuburan, tabuh-tabuhan di kuburan. Di makom di kuburan itu seharusnya seseorang merenung bahwa dia akan seperti mereka yang dikuburkan itu, bukan malah nari-nari, joget-joget. Ajaran siapa kayak begini? Berpakaian seperti itu, seakan-akan ini ajaran Islam, padahal bukan. Tidak semua yang memakai simbol-simbol agama itu adalah ajaran dari agama. Ini di mana ini Ustadz, Kiai setempat, tokoh agama setempat? Kok tidak memperingatkan hal seperti ini? Musikan di kuburan, gedrombang-gedrombeng, boleh di kuburan. Kalau kalian menyaksikan orang-orang Salafi ke kuburan, dia mendoakan orang kuburan melepas sandal dengan khidmat mereka ke kuburan. Oh enggak, kalau mereka ini musikan di kuburan, bahkan bikin panggung sound, ada soundnya di kuburan. Pernah saya bahas dulu. Cari ronsen-ronsen kuburan. Di sini kuburan dilingkari di ek. Ini kuburannya, kuburan si fulan wali. Ronsen kuburan.
Adu kesaktian Sontoloyo. Ya Allah. Saya memang sengaja menjadikan setiap tema pembahasan untuk mencerdaskan umat dari faham-faham Syiah dan Sufi. Karena apa? Mereka keduanya mirip. Dan keduanya ini benci kepada Salafi. Benci kepada ulama-ulama Mekah Madinah. Benci mereka, teman-teman. Dan memang diakui oleh ulama Syiah bahwa musuh alami orang-orang Sufi dan Syiah adalah Wahabi, katanya. Wahabi musuhnya. Jadi kenapa di Indonesia orang-orang Sufi dan Syiah itu benci kepada saya? Karena saya mendakwahkan seperti ini. Dan mereka bekerja sama. Ada orang Syiah yang taqiyah menjadi Sufi. Ada, dan terang-terangan orang tahu kalau dia Syiah yang berpura-pura jadi Sunni, tapi Sunni Sufi. Tapi orang tutup mata, teman-teman. Tutup kuping, nggak mau denger. Karena apa? Apalagi diusung narasi oleh Syekh dari mana itu? Dari Mesir ya. Bahwa ini Islam, dan ini Syiah, ini Sufi. Sunni katanya, Sunni Sufi, bukan Sunni Wahabi, no. Sunni Sufi dengan Syiah Rafidhah, sayap Islam. Ada yang sampai bilang seperti itu. Jadi kalau salah satunya tidak ada, maka Islam nggak bisa terbang. Karena dua sayapnya itu, Sontoloyo. Ya Allah. Kita bisa saksikan di Indonesia ini sangat mudah terpengaruh. Makanya kemarin ada suatu gerakan yang meneliti gerakan Syiah di Indonesia, bahwa mereka ini sejatinya masuk ke dalam orang-orang Sufi dan merekrut mereka. Ada datanya bahwa orang-orang Nahdiyin banyak yang sudah berbaiat kepada Syiah. Jadi memang betul kata Nabi Muhammad SAW bahwa umat ini, umat Islam, akan mengikuti tradisi, budaya, agama, kebiasaan dari orang-orang kafir. Ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Begitu seterusnya sampai-sampai mereka menjadi bagian dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita berpikir cerdas bahwa visi misi mereka adalah ya membuat tren-tren di media sosial TikTok ya untuk mengajak anak-anak bangsa berfaham aneh nyeleneh seperti itu. Membuat kebiasaan-kebiasaan baru yang sontoloyo. Sehingga apa? Tanpa tren tersebut mereka merasa tidak eksis di dunia. Merasa kurang. Akhirnya mereka buat kegilaan ini. Silahkan kalian pikir.